Kepercayaan adalah sebuah kata yang gampang diucapin, mudah untuk kita yakini, tapi tidak mudah untuk kita jaga. Baik kita yang dapat kepercayaan atau kita yang memberikan kepercayaan, itu sama sulitnya. Apalagi untuk mereka yang punya masalah atau pengalaman tidak menyenangkan dengan kepercayaan ini. Di psikologi sering sekali kita dengar istilah, "Mbak, aku punya trust issue." Sebenarnya nggak cuma di psikologi aja ya teman-teman. Dalam kehidupan ini pasti kita punya isu-isu tertentu yang membuat kita jadi sulit untuk memiliki hubungan sosial. Nah, apalagi kepercayaan ini adalah salah satu faktor yang membuat kita bisa berinteraksi sama manusia yang lain. Kalau kita tidak punya kepercayaan atau sulit untuk percaya sama orang lain atau sulit untuk dipercaya sama orang lain, ini akan mengganggu kondisi mental kita dan bahkan fungsi-fungsi sosial yang ada dalam kehidupan manusia. Nah, di menganalisa kali ini aku akan membahas lagi tentang trust issue. Waktu itu sempat ada pembahasan terkait trust issue, tapi aku pengen membahas lebih mendalam. Orang yang memiliki trust issue ini tidak bisa sadar kalau dia punya trust issue, dan apa yang harus dilakukan oleh mereka yang sampai mengarah kepada fobia atau misanthropobia. Yang pernah dengar, ikutin episode ini sampai selesai. Nah, teman-teman mungkin gak asing ya dengan istilah ini, trust issue, yaitu satu istilah yang sering sekali menunjukkan ketika seseorang punya perilaku sulit untuk percaya, dan ini sudah menjadi kebiasaan terutama dalam relasi personal seperti dalam pekerjaan, relasi pernikahan, dan ini mendorong stigma-stigma atau pikiran-pikiran negatif tentang perasaan yang tidak nyaman, atau kita merasa punya satu emosi yang kompleks terhadap suatu kepercayaan terhadap orang lain maupun kepada diri sendiri. Akhirnya kita sering sekali ngerasa ragu bahwa orang lain itu bisa memenuhi kewajibannya. Misal kalau dia takut terlalu dekat sama orang itu karena curiga kalau dia tuh baik karena ada maunya, atau dia bakalan membuka cerita kita dan lain sebagainya. Ada beberapa gejala mereka yang memiliki trust issue, atau biasanya karakteristik ini lekat dengan mereka yang punya pengalaman atau ketakutan untuk percaya sama orang lain. Yang pertama adalah mereka tuh punya kecurigaan yang berlebih. Jadi misalnya nih, aku punya teman, dia tuh kayak nggak sadar bahwa ketika dia memiliki relasi dengan orang lain, itu sepertinya dianggapnya tuh orang tuh semuanya jahat. Jadi kayaknya nggak ada deh orang yang baik di dunia ini. Dia merasa dunia itu mengancam untuk dia. Dan bahkan ketika mereka tuh memiliki suatu hubungan yang dekat, pasti selalu ada pikiran orang ini akan memanfaatkan mereka. Jadi akhirnya efeknya yang kedua, mereka jadi sulit untuk punya relasi yang mendalam. Entah ikatan emosional, ikatan profesional, dia selalu menarik diri pada saat masuk di dalam relasi yang lebih dekat dan intim. Nah, yang ketiga, tipikal orang-orang ini biasanya adalah orang-orang yang sulit memaafkan orang lain. Jadi pada saat ada satu kesalahan dari orang lain, ya dia akan menganggap orang ini salah terus gitu. Jadi diingat sampai kemudian dia nggak akan bisa melupakan kejadian itu, bahkan mungkin menjauh dari relasi tersebut, dan membuat mereka akhirnya mengalami gejala seperti kecemasan dan mengganggu aktivitas sosial mereka. Nah, ada pertanyaan, kalau gitu itu termasuk gangguan mental nggak, Mbak? Jadi sebenarnya ini tidak ada dalam klasifikasi gangguan mental yang ada dalam DSM-5 maupun pedoman diagnosis gangguan kejiwaan yang lain. Tapi indikasi ini bisa mengarah kepada seperti gangguan kecemasan, gangguan kepribadian, gangguan masalah emosi, mood, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita memiliki satu trust issue ini, teman-teman perlu dipahami lagi bahwa indikasi ini akan mengganggu keseharian kita. Misalnya kita kerja nih, terus kita mendapatkan tugas gitu dari atasan. Nah, pada saat kita itu merasa bahwa atasan tidak mempercayai kita tuh jadi nggak percaya diri kan? Dan sebaliknya, pada saat kita jadi atasan, kita memberikan kepercayaan kepada bawahan kita. Pada saat kita memiliki trust issue, kita merasa bahwa bawahan kita nggak bisa ngerjain itu. Dan akhirnya potensi baik atasan tersebut dalam mendelegasikan tugas jadi terhambat. Kemudian ketika relasi sebagai bawahan, ketika dia berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari atasannya, dia merasa kayak, ini kayaknya aku nggak bisa deh, aku bukan seperti yang atasanku minta deh, kayaknya dia itu bukan atasan yang baik deh. Jadi akhirnya muncul kecurigaan-kecurigaan yang membuat relasi mereka jadi nggak sehat gitu, mereka nggak terkoneksi dengan baik. Kalau dalam relasi pertemanan, ketika kita memiliki trust issue, bayangin, yang namanya teman kan tempat cerita ya, kita bisa membebaskan diri kita cerita apa aja. Kalau kita memiliki masalah isu kepercayaan ini, akhirnya kayak kita membuat benteng defense mekanisme yang sangat tinggi. Jadi kita menunjukkan bahwa kita tuh nggak punya masalah, kita tuh orang yang sangat happy sama hidup kita, nggak perlu ada yang menye-menye diceritain. Kalau ada orang yang cerita, empati kita juga jadi susah untuk kita munculkan, karena kita merasa bahwa
kita nggak terbiasa untuk cerita. Kalau ada orang yang cerita kayak apaan sih lu gitu aja pakai cerita sama gue gitu kan. Jadi trust issue ini tuh akan mempengaruhi hubungan sosial, personal, bahkan relasi percintaan. Ibaratnya kebanyakan orang-orang yang mengalami trust issue ini mereka jadi protektif banget ketika pasangannya itu sebenarnya nggak selingkuh. Tapi pada saat pasangannya itu memiliki kecurigaan yang berlebih terhadap pasangannya bahwa pasangannya akan selingkuh, jadi dicurigai terus padahal sebenarnya pasangannya nggak punya hubungan spesial sama perempuan atau laki-laki lain. Nah, makanya teman-teman, trust issue ini tuh kayak sesuatu yang terjadi, dan dalam perspektif social learning, ini tuh menjadi sesuatu yang kita bisa pelajari bahwa mungkin ada pola asuh yang kita dapetin, pola pembelajaran, imitasi, atau kita meniru, memodifikasi orang-orang terdekat kita terhadap relasinya, membangun kepercayaan. Anak yang tidak dipercaya sejak kecil, dia akan merasa sulit untuk percaya sama dirinya. Bahkan ketika dia mendapatkan tugas dari sekolah, mereka-mereka yang sekarang ini tuh tidak mendapatkan pola asuh yang terbiasa mengapresiasi, prosesnya dihargai, apa yang terjadi? Mereka juga tidak akan percaya diri. Dan mereka merasa bahwa mereka juga nggak akan bisa mudah untuk mempercayai tugas kepada orang lain. Mereka-mereka yang lahir dengan tumbuh kembang yang mungkin di keluarga tidak support terhadap isu tentang kepercayaan ini akan tumbuh menjadi anak yang tidak percaya diri hingga akhirnya ada masalah dalam lingkungan pertemanan di usia pada saat remaja. Kesulitan dalam membangun relasi sosial ini akhirnya mereka menjadi kayak sulit juga kan untuk berteman, sulit juga untuk percaya, ada tahapan yang mereka lompati, masuk ke dalam dunia kerja. Ada isu-isu lain nih yang nggak bisa diungkapkan gitu kan, dan akhirnya munculnya adalah sikap tidak profesional baik kepada atasan maupun kepada teman kerja di kantor. Jadi kalau kita memiliki trust issue ini, coba kita lihat yang perlu dilakukan adalah kita sadar dulu. Yang salah itu pasti dua belah pihak, kita dan orang lain. Gak mungkin kita nyalain orang lain terus, dan gak mungkin kita nyalain diri sendiri terus. Tapi yang bisa kita kendalikan siapa? Ya diri kita lagi-lagi. Pada saat kita tidak bisa percaya sama orang lain, apa yang perlu kita lihat? Mungkin orang ini memang gak bisa dipercaya, tapi kita lihat batasannya. Apakah yang kita lakukan ini sesuai porsi kita? Apakah batasan ini memang betul-betul personal, boundaries yang nggak mau kita ceritakan? Tapi kalau terkait dengan profesional, sampai kita nggak mau mendelegasikan tugas atau kita nggak percaya untuk berkomunikasi sama si A, ini akan mengganggu teman-teman. Jadi kalau kita memiliki isu-isu trust ini, perlu kita lihat, nggak apa-apa kamu nggak bisa mudah percaya kalau memang itu ada dalam dirimu. Nah, yang perlu adalah kesadaran diri untuk bisa memahami mana porsi untuk percaya dan tidak percaya, karena kalau sampai berlebihan, trust issue ini akan mengganggu aktivitas kita dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Ada banyak penyebab seorang tidak memiliki kepercayaan atau trust issue tadi. Yang pertama adalah terkait dengan pengalaman masa lampau yang mengecewakan atau bisa disebut dengan trauma. Trauma ini macam-macam ya teman-teman. Mungkin buat satu orang hal itu menyedihkan dan membuat dia trauma. Tapi bisa jadi buat satu orang itu bukan hal yang trauma. Jadi ini adalah personal banget gitu. Nah, pada saat dia memiliki trauma, akhirnya pengalaman itu dia bawa sampai di usia dewasa dan dia memiliki satu stigma tentang rasa percaya. Yang kedua, memang dalam hidupnya itu bukan karena trauma, tapi habis mendapatkan kejadian yang tidak menyenangkan. Contoh, perselingkuhan, dihianati, dikecewakan. Ya nggak mungkin kita bisa langsung percaya sama orang kalau kita bisa selingkuhi, kemudian kita merasa bahwa baik-baik saja. Nah, kejadian-kejadian istimewa dalam hidup ini juga menjadi penyebab atau pemicu adanya trust issue tadi gitu. Dan ada satu riset yang menarik dari Johanna Hepp dan teman-temannya di tahun 2021. Anak-anak yang memiliki kejadian yang tidak menyenangkan dalam masa kanak-kanaknya di kemudian hari akan memiliki masalah yaitu trust issue tadi. Sehingga pada saat ada kejadian-kejadian spesifik, mungkin bisa jadi kejadian itu tidak istimewa, tapi bagi dia adalah kejadian yang memunculkan traumanya. Jadi nyambung sama penyebab yang pertama tadi ya. Nah, yang ketiga, penyebab orang memiliki trust issue adalah karena faktor kepribadian. Jadi kalau hal ini tuh kayak ada beberapa kepribadian yang memang merupakan genetik, pengaruh pola asuh, kemudian dia dibesarkan dari keluarga yang tidak pernah mengapresiasi sehingga mereka tidak pernah merasa percaya terhadap diri mereka atau sering disalahkan, tidak pernah mendapatkan
perlindungan, kasih sayang. Ingat gak ada teori Erik Erikson nih ya teman-teman, mungkin anak psikologi akan paham banget teori ini, yaitu pada saat kita lahir di dunia 0 bulan, kita tuh lagi mengembangkan rasa percaya, dimana kalau kita didekap oleh ibu kita, trust itu akan muncul dengan bonding kepada figur utama kita. Lalu pada saat itu kalau kita tidak mendapatkan bonding emosional yang bagus atau emotional bonding dari orang terdekat seperti pengasuh, orang tua, atau pada saat kita tumbuh sebagai balita yang mungkin kita nggak sadar pada saat itu ada percekcokan di antara orang tua kita yang kita amati sejak kecil, akhirnya kita merasa bahwa dunia ini tidak aman dan kita jadi sulit untuk percaya. Ini akan mempengaruhi rasa percaya diri seorang anak yang akan tumbuh di usia sekolah. Mereka jadi sulit untuk bisa mengembangkan kapasitas diri mereka, lingkungan sosial mereka, sampai akhirnya mereka tumbuh sebagai remaja yang sulit mencari identitas. Bahkan pada saat usia dewasa mereka menjadi pribadi yang sulit untuk bisa percaya dengan orang lain. Jadi tahapan perkembangan kepribadian manusia ini memang sesuatu yang kalau bisa kita lihat tuh kayak berkesinambungan gitu. Yang bisa kita rubah bukan yang dulu gitu kan, tapi bagaimana kita memiliki kesehatan mental yang bagus, sadar dulu kalau memang kita punya isu itu, gimana caranya kita membuat pengalaman yang lebih baik di dalam kehidupan kita berikutnya. Nah makanya aku tuh pengen Analisa Channel ini tuh salah satu kanal yang bisa membuat teman-teman itu memahami kehidupan dengan segala seluk-beluknya gitu. Karena aku kayak ngerasa kita ngebahas soal kerjaan deh. Ujung-ujungnya bukan cuma soal apa yang kita kerjain dan berapa gaji kita, tapi di balik itu ada isu tentang kepercayaan yang akan berujung kepada kepercayaan diri. Ada isu tentang relasi yang akhirnya akan ada relasi komunikasi yang tidak fair dan membuat kita jadi like or dislike, yang akan membuat seseorang jadi merasa nggak fair sehingga potensi mereka nggak keluar dalam pekerjaan. Ini juga akan berkaitan dengan relasi personal. Kenapa ya umur sekian aku tuh belum bisa deket sama orang lain? Kenapa ya aku tuh kayaknya cakep, tajir gitu ya? Kok aku sampai sekarang nggak bisa percaya sama orang yang akan aku tunjuk sebagai seseorang yang akan aku habiskan waktuku seumur hidupku sama dia. Padahal dia kayaknya punya semuanya, tapi untuk percaya sama orang yang akan dia pilih sebagai pendamping dalam seumur hidupnya itu ternyata nggak mudah. Dan itu bukan cuma sekedar dia punya apa dan dia bisa apa, tapi sesuatu yang dibawa dari rasa percaya ini teman-teman. Relasi tentang orang tua dan anak ini juga membangun rasa percaya. Kadang banyak anak-anak yang tidak percaya sama orang tuanya sehingga dia tidak terbuka, tidak menyampaikan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan sebaliknya orang tua nggak percaya sama anaknya, jadi semuanya diatur, semuanya di direct sesuai apa yang orang tua mau. Akhirnya potensi anaknya nggak keluar dan orang tua ini menjadi sebuah momok bagi anaknya. Relasi mereka tidak hangat dan akan sulit untuk bisa memiliki rasa percaya dalam lingkungan sosial mereka. Jadi percaya itu adalah sesuatu yang sangat fundamental ya menurut aku. Ini akan berkaitan sama banyak simptom psikologis lainnya. Kalau kita nggak percaya, kita jadi cemas. Kalau kita cemas, kita akan jadi khawatir berlebih yang akan membuat kita overthinking ya. Kalau udah overthinking, biasanya kita ngabisin waktu, kita membuang potensi kita, dan kita nggak tumbuh sebagai pribadi yang lebih sehat secara mental. Trust issue ini kalau didiemin lama-lama bisa jadi fobia. Mungkin ada sebuah istilah yaitu pistantrophobia, di mana seseorang sulit percaya untuk mereka bisa membangun hubungan dengan orang lain. Trauma ini mungkin bisa menyebabkan mereka kecewa berkali-kali. Bahkan seorang terapis pernikahan mengatakan bahwa trauma dalam sebuah relasi akan menyebabkan seseorang takut terluka lagi, sehingga trust issue ini menyebabkan mereka jadi sulit membangun hubungan personal dengan orang yang dia sukai. Nah, ciri-ciri pisantrophobia ini nggak cuma dalam relasi percintaan ya teman-teman, ada banyak nih kondisi spesifik, dan biasanya dikatakan sebagai pisantrophobia kalau kepanikannya itu dialami berkali-kali, terus-menerus, tidak rasional, dan mereka merasa terancam, bahkan dorongan kuat untuk bisa menjauh dari objek tertentu. Mereka sampai sesak napas, detak jantung mereka sangat cepat, gemetar, bahkan mereka menghindari interaksi yang signifikan, baik dalam personal, percintaan, maupun profesional. Nah, orang-orang ini juga tidak dapat menerima upaya orang lain untuk membantu mereka. Jadi, pada saat ada yang ngajakin kencan, mereka merasa terancam.
pada saat ada yang mau ngajakin nongkrong, nonton bareng, dia akan ngerasa sangat terancam gitu. Kalau teman-teman melihat orang-orang yang memiliki trust issue ini, mereka memang takut akan kepercayaan, tapi yang paling parah adalah mereka mengasumsikan bahwa semua orang itu buruk, semua orang itu jahat. Ekstrimnya mereka merasa lingkungan di dalam kehidupan mereka tidak aman. Nah, kalau kita mengalami masalah dengan kepercayaan, coba deh untuk jujur habis nonton video ini, apa yang akan kamu katakan sama dirimu? Apakah banyak hal-hal yang relate dengan kondisimu sekarang? Kalau emang iya, gimana caranya? Ya jujur dulu sama diri sendiri. Kita percaya bahwa ini adalah sebuah proses. Aku yang sulit percaya sama orang lain itu bukan aku yang selamanya. Dan yang kedua, kita belajar untuk memberikan kepercayaan. Ya seolah gini nih, kita gimana bisa percaya kalau kita nggak pernah memberikan kepercayaan kepada orang lain. Dan kalaupun orang ini nggak bisa dipercaya, itu adalah bagian dari kita belajar proses selama kita bisa menukur takaran. Misalnya nih, atasan memberikan kepercayaan kepada bawahan, selama tidak itu fatal, kemudian tidak membuat hubungan profesional menjadi berantakan, coba kasih kepada mereka. Tapi sebagai atasan juga tetap harus membackup. Relasi percintaan, gimana kita mau membuka kepercayaan kalau kita nggak pernah membuka relasi dengan siapapun? Percayalah bahwa mungkin bisa jadi cara kita mempelajari orang itu adalah cara kita untuk percaya juga sama sebuah relasi. Nah yang ketiga, kalau memang teman-teman merasa sangat tidak nyaman sampai ciri-ciri tadi yang aku sebutin tuh muncul dalam kehidupan teman-teman, carilah bantuan profesional, karena bisa jadi kita tuh butuh ke psikolog atau bahkan butuh ke psikiater. Nah dari video ini teman-teman, semoga buat kamu yang punya masalah trust issue bisa merasa yakin bahwa kamu nggak sendirian. It's okay to not be okay. Sekali lagi aku sering bahas ini di beberapa videoku. Cara memaafkan diri sendiri adalah dengan cara kita percaya bahwa diri kita juga sedang proses. Percaya sama diri adalah cara kita percaya sama orang lain. Percaya sama orang lain adalah cara kita untuk percaya sama diri sendiri. Salah itu nggak apa-apa. Ya kita memahami bahwa setiap orang akan salah. Bukan berarti salah itu dibenarkan. Artinya apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan tersebut, cara kita untuk belajar atas sebuah asas kepercayaan. Semoga teman-teman tetap percaya sama channel ini, dan terima kasih banget buat kepercayaannya selalu nonton. Kalau kamu suka sama video ini, share ya sebanyak-banyaknya. Aku juga update di YouTube shortku, juga ada video-video cuplikan analisa channel, ada juga di TikTok. Yang belum follow TikTok aku, karena baru banget aku bikin TikTok di Analisa Media Ningrum, cari aja. Terus juga ada di Instagramku, ada muncul di reelsnya analisa.widyaningrum. Dan mungkin buat kamu yang pengen belajar tentang beberapa life skill, tentang psikologi, kesehatan mental, dan kehidupan ini, follow APDC Indonesia, karena kamu bisa coba untuk ngobrol sama psikolog, dan juga akan ada kelas-kelas pengembangan diri lainnya. Thank you so much for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.